Jemaat dimohon berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Kekasih Tuhan, kita bersama-sama memasuki pengakuan dosa. Kita menerima Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kekasih Tuhan, kalau kita mengingati hidup dan kehidupan kita sudah berusaha untuk melaksanakan hukum kasih ini. Namun sampai saat ini kita mengakui belum dapat melaksanakan dengan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita berserah pada Tuhan, kita mohon ampun, dan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan. Kidung Jemaat 364 bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Kasih
Kekasih Tuhan, setelah kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, saat ini kita diingatkan akan anugerah Tuhan yang luar biasa kita terima. Sekarang kita terima dari Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setelah menerima berita anugerah, kita menerima petunjuk hidup baru, diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21, demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima, marilah kita sanggupi, kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan di dalam ibadah ini kita bersama-sama ungkapkan dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kasih Tuhan, saat ini kita masuki doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, saat ini Tuhan dalam ibadah kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu dalam doa. Kami mengucapkan syukur Tuhan karena begitu besar kasih Allah pada kami. Selain Engkau menyelamatkan hidup kami, Engkau juga memelihara kami dalam langkah hidup kami sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai bagian dari masyarakat. Engkau senantiasa menuntun kami, Engkau melengkapi kami, Engkau membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tuntunan-Mu. Kami meyakini Roh Kudus senantiasa berkarya di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang memampukan keluarga kami untuk setia, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sungguh Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Demikian juga untuk jemaat-Mu, kami serahkan dalam kuasa-Mu, di dalam pemeliharaan iman dan juga sebagai saksi yang hidup. Engkau mampukan kami sebagai jemaat, sebagai komisi, sebagai panitia, dan juga sebagai majelis untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan pemeliharaan iman dan juga senantiasa kreatif untuk menemukan sarana bersaksi untuk sesama kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu Tuhan untuk segenap pergumulan jemaat-Mu, baik yang sakit, baik yang sekarang menghadapi masalah yang berat. Kami haturkan dalam pertolongan Tuhan saja. Kami meyakini ketika kami bersama-sama percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Setiap permasalahan dalam hidup kami
pasti ada jalan keluar yang baik. Bapa, demikian doa kami, sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, akan kita terima bacaan Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus ku serahkan. Bersama-sama kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Akan saya pimpin di dalam doa. Allah sumber berkat, mengucap syukur Tuhan, di tengah ibadah pagi ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Sucikan dan berkati agar bermanfaat buat pelayanan kami di jemaat-Mu teristimewa di GKJ Pedan ini. Curahkanlah roh hikmat dan bijaksana buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, agar mampu menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik buat Engkau, terlebih persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Ampuni kami ketika kami mengumpulkan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Bapak Pendeta agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun mampu melaksanakan perintah-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambilkan dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan.
Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Kekasih Tuhan yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Percaya penuh kepada Allah, judul khotbah saat ini. Percaya penuh kepada Allah. Kekasih Tuhan, ketika ada peristiwa yang tidak baik menurut kita, ada peristiwa yang menyedihkan, ada peristiwa yang tragis, mungkin itu bencana, mungkin itu seperti pandemi ini, kita bisa memperhatikan ada dua respon yang dilihat, yang bisa kita cermati. Yang pertama, setiap peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, respon kita adalah respon yang negatif. Terwujud suasana hati yang putus asa, kecewa, ketakutan, khawatir. Dan respon yang kedua adalah respon positif. Respon positif ditunjukkan dengan bagaimana tetap ada harapan, bagaimana kita bijaksana melanjutkan hidup, dan bagaimana kita belajar dari peristiwa yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita. Mana yang lebih menguntungkan? Kekasih Tuhan, tentu yang lebih menguntungkan adalah menanggapi peristiwa yang tidak baik, bahkan yang menyakitkan dalam hidup kita ini, dengan positif. Menghadapi dengan keyakinan. Tentu ini kita akan memperoleh kemenangan, bukan kekalahan setelah ada peristiwa yang tidak mengenakan. Sehingga kita dapat bertahan tanpa luka dan kejatuhan. Kekasih Tuhan, sayangnya ketika ada orang yang menerima peristiwa yang tidak mengenakan, malahan meninggalkan Tuhan, merasa bahwa penderitaan itu karena dekat dengan Tuhan, merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak menjawab dengan peristiwa-peristiwa yang ada ketika belajar mengingati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saat ini kita belajar bahwa percaya penuh kepada Allah membuat kita semakin bersemangat hidup dan memiliki respon positif terhadap apapun
yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Kekasih Tuhan, bagaimana wujud percaya penuh pada Allah? Dan apa yang kita rasakan? Percaya penuh pada Allah itu yang pertama, bagaimana kita mampu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang kita terima ketika kita bertindak sesuai dengan perintah Allah, berarti kita ini adalah saudara dari Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, sering orang merasa bangga ketika kenal atau bagian keluarga ini orang yang terkenal, orang yang sukses. Kita banyak menceritakan tentang dia. Kita ikut merasa senang. Dan pada waktu itu, saudara-saudara Tuhan Yesus, ibu Tuhan Yesus juga merasa bangga di puncak ketenarannya. Bagaimana keluarga Yesus mencoba untuk merasakan kebanggaan sebagai keluarga Tuhan Yesus. Dan di dalam teks Markus 3 ayat 20 sampai 35 kita bisa melihat bagaimana keluarga Yesus, peran keluarga Yesus ditonjolkan di dalam karya Yesus. Kekasih Tuhan, kita bisa melihat setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul, ia masuk dalam sebuah rumah, dan pada saat itu Tuhan Yesus dituduh sebagai orang yang tidak waras di ayat 21. Dan tentu ini membuat keluarga Yesus prihatin. Tanpa melihat apa sebabnya orang-orang menganggap Tuhan Yesus tidak waras, kita bisa melihat Tuhan Yesus dituduh tidak waras karena Tuhan Yesus mengusir setan dengan penghulu setan. Mereka menganggap demikian. Ketika ada orang yang kerasukan Belzebul, kekasih Tuhan, penjelasan dari Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Ini tentu untuk menegaskan bahwa kehadiran Tuhan Yesus ini karena Allah, bukan karena iblis. Karya Tuhan Yesus itu karena Allah yang berkarya di dunia. Ayat 28 dan 29 menguatkan pernyataannya, bahwa setiap dosa dan hujat dapat diampuni kecuali jika menghujat Roh Kudus. Di saat ibu dan saudara Tuhan Yesus ingin menjemputnya, kita juga bisa melihat bahwa jawaban Yesus secara ukuran saudaranya tentu menyakitkan. Karena tidak, oh ya, ya bu, ya saudaraku, bukan. Namun Tuhan Yesus hanya ingin mengatakan bahwa jika ingin disebut ibu dan saudaranya, maka harus melakukan kehendak Allah. Jadi yang pertama, bagaimana percaya penuh pada Allah, bagaimana kita dianggap sebagai keluarga Allah, yaitu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kekasih Tuhan, selain bagaimana kita percaya dan bertindak seturut dengan kehendak Allah, yang kedua adalah ketika kita percaya penuh kepada Allah, kita mampu bertahan tanpa luka. Kita mampu bertahan. Dan saat ini di hadapan kita, apa yang kita alami banyak masalah. Mungkin bagian dari keluarga kita, mungkin kita saat ini sakit, saat ini sedang menghadapi masalah yang berat. Namun ketika kita percaya penuh pada Allah dan kita sudah merasa sebagai keluarga Allah, pasti kita mampu untuk bertahan.
Dan tidak hanya bertahan, kita mampu untuk menemukan jalan keluar. Jadi dua hal yang dapat kita pelajari ketika kita membahas soal percaya penuh pada Allah. Yang pertama, bagaimana kita wujudkan percaya penuh pada Allah dengan bertindak di dalam hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Dan yang kedua, kita mampu untuk bertahan tanpa luka seberat apapun masalah yang kita hadapi, sekaligus tentu akan menjadi saksi sesama kita bahwa sebagai keluarga Allah kita dikuatkan, dimampukan dalam situasi apapun. Tuhan berkati kita, Tuhan menuntun kita di dalam kita percaya penuh kepada Allah. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih. Engkau memampukan kami untuk menerima firman-Mu, firman yang sungguh sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini kami hadapi. Engkau mengingatkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memperingatkan kami supaya ketika kami menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa yang tidak kami harapkan, kami tetap memiliki respon positif. Itu semua dapat kami wujudkan ketika kami bersandar penuh, percaya penuh kepada Allah. Untuk itu Tuhan, mampukan kami mempertahankan iman percaya kami kepadamu dengan bertindak dalam hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami merasakan buahnya, kami mampu untuk bertahan di setiap peristiwa. Dan kami mampu untuk menemukan jalan keluar karena Roh Kudus senantiasa menyertai kami, menuntun kami. Bapa di surga, saat ini kami juga hendak bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 341 bait yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Dan sekarang, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di dalam WA grup Jemaat GKJ Pedan. Dan saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.